Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, salah satu perusahaan yang turut meramaikan UB Career Expo 2022 adalah ASEAN Agri, yakni salah satu perusahaan kelapa sawit nasional terbesar di Asia. Manager Talent Acquisition Jimmy Chen mengatakan bahwa acara ini menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk mencari anak-anak muda yang mau bergabung dengan perusahaan. Jadi kita ASEAN Agri ini adalah perusahaan yang bergerak di industri kelapa sawit. Operasional kita ada di Sumatera Utara, Riau, Jambi. Jadi hasil akhir yang kita produksi itu adalah CPO, crude palm oil. Saya rasa kalau di UB ini banyak talent-talent bagus lah. Dan sebelumnya kita juga sudah pernah melakukan atau ikut job fair di UB ini, dan kita dapat talent yang bagus sih sebenarnya, baik itu di lapangan maupun di kantor seperti itu. Jadi mudah-mudahan kali ini kita bisa dapat talent-talent yang bagus lulusan dari UB, bisa untuk berkontribusi banyak lah nanti di perusahaan seperti itu. Sebenarnya kalau dari ASEAN Agri kita sebelumnya sudah pernah ikut. Ya memang selama 2 tahun ini karena pandemi kita sempat vakum lah. Perekrutan tidak sampai di sini, tapi saya kira ini sudah ada kegiatan offline-nya, jadi kita kembali untuk mencari talent di sini. Saya rasa ini sangat positif ya. Jadi ini suatu kesempatan bagi perusahaan untuk mencari anak-anak muda yang mau bergabung dengan perusahaan, dan bagi job seeker saya rasa ini juga sangat bagus sekali. Kenapa? Saya lihat di sini banyak perusahaan, jadi semuanya bebas memilih lah. Jadi di sini perusahaan juga mendapat keuntungan, kemudian pencari kerja juga bisa melamar seperti itu. Universitas Brawijaya kembali menggelar UB Career Expo 2022. Kegiatan ini kolaborasi antara Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni UB, Brawijaya Career Expo dengan Brawijaya Future Festival 2022. Direktur DPKA Agung Sugeng Widodo mengubah konsep dengan mengantarkan mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan, studi lanjut, dan mampu berwirausaha. Oh iya, ini adalah sebenarnya acara rutin ya, acara namanya job fair yang memang merupakan tupoksi daripada dulu JPC namanya, sekarang menjadi DPK, Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni. Tetapi pada ini adalah yang pertama kali masa pandemi, setelah pandemi gitu, terus kemudian kita mengubah konsepnya karena DPK sekarang mempunyai tugas untuk mensukseskan namanya IKU 1, di mana IKU 1 itu adalah mengantarkan mahasiswa untuk bisa cepat bekerja, mengantarkan mahasiswa untuk cepat dapat sekolah atau studi lanjut, dan mempercepat mahasiswa untuk bisa cepat berwirausaha. Oleh karena itu konsep job fair karya ini kita ubah menjadi Brawijaya Career Expo yang isinya bukan hanya menampilkan lowongan kerja, tetapi menampilkan 3 buah yang berhubungan dengan IKU 1. Jadi di sini kami mengundang instansi-instansi dari beasiswa luar negeri, ada yang dari Jepang, ada yang dari Amerika juga. Kemudian juga mengadakan bazar UMKM yang ini akan memberikan mahasiswa untuk bisa belajar mengenai wirausaha. Jadi konsep Brawijaya Career Expo ini sekarang kita menjadi 3 bagian yang tidak terpisahkan untuk melancarkan IKU 1. Ya, dulu awalnya memang dari kita, Direktorat DPKA ya. Tapi kemudian ternyata kita kolaborasikan dengan kegiatan mahasiswa, karena mahasiswa dari Eksekutif Mafia juga punya acara yang ada hubungannya dengan karir. Kemudian kita membuat istilah panitia gabungan, panitia kolaborasi. Sehingga di dalam kepanitiaan ini kita banyak dibantu oleh mahasiswa EM. Jadi kami berterima kasih sekali acara ini bisa malah bertambah lancar gitu.
Pemirsa, Lokoko Cafe and Eatery merupakan kafe yang berada di Kota Batu. Kafe dengan konsep layaknya menikmati pantai di Bali ini menyediakan menu makanan dan minuman yang beragam dari beberapa negara, mulai dari Indonesia, Italia, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Menu istimewa ini dibanderol dengan harga affordable atau terjangkau untuk berbagai kalangan. Kalau menu kami memutuskan berdasarkan karena ini konsepnya kan istilahnya kayak Bali vibes gitu ya. Jadi kalau untuk menu minumannya kami sih ada menu yang fresh seperti itu. Kalau untuk makanannya sebenarnya kita ada campuran. Jadi ada makanan dari berbagai negara ya. Kita ada makanan Indonesian food, Italian, dan juga Jepang. Jadi kita memang untuk bulan depan kita berencana akan menambah beberapa menu, terutama di menu Nusantara ya. Jadi khas Nusantara. Untuk minumannya juga akan ada. Kalau harga dari minumannya itu sekitar dimulai dari 17.000. Tapi kalau harga untuk makanan kita start dari harga 15.000. Jadi untuk ke kafe kami sebenarnya pilihannya kalau untuk masyarakat bisa langsung datang ke kafe ini tanpa harus reservasi, tapi bila memang ingin melakukan reservasi bisa melalui Instagram, chatting di Instagram, DM Instagram, dan juga bisa menghubungi nomor tertera yang ada di Google. UB Career Expo 2022 mendapatkan antusiasme tinggi dari para pengunjung. Hal ini diakui oleh Direktur Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni UB, Agung Sugeng Widodo. Ia menyampaikan bahwa acara ini menjadi acara yang pertama kali digelar secara offline setelah pandemi di Pulau Jawa, serta stand yang disediakan pun terisi penuh oleh perusahaan yang bermitra dengan DPKA UB. Ya, targetnya kita harus bisa mengantarkan mereka sebanyak-banyaknya ya. Jadi sebenarnya kalau mencari kerja itu sebenarnya bukan ke DPK aja. Sekarang malah pagi zamannya zaman digital online itu bisa dari mana saja. Pintu keluar untuk bisa mencari pekerjaan di Unter Jaya itu bukan hanya DPK sebenarnya, juga dari program studi juga bisa. Jadi ada kadang-kadang perusahaan itu yang langsung datang ke program studi ataupun ke fakultas. Apalagi yang dia hanya mencari satu program studi aja atau satu bidang pekerjaan semacam teknik, itu banyak perusahaan yang datang ke teknik. Tapi kalau perusahaan itu biasanya multi program studi, multidisiplin, biasanya datangnya memang ke DPKA karena kita memang mengkoordinasi itu gitu. Jadi ya kita harapkan dengan adanya Brawijaya Career Expo ini kita akan bisa mengantarkan mahasiswa untuk bisa cepat kerja, cepat sekolah, dan cepat berusaha sebanyak-banyaknya gitu. Harapannya memang sebanyak-banyaknya, tapi untuk kali ini terus terang aja itu full. Jadi mungkin ini istilahnya ada euforia setelah masa pandemi. Kami tadi mendengar dari salah satu perusahaan bahwa Brawijaya Career Expo kali ini itu merupakan expo offline pertama di Jawa untuk sebuah perguruan tinggi, karena perguruan tinggi lain itu masih agak takut-takut gitu ya, jadi masih mengadakannya dalam bentuk online. Nah, kita ini sudah berani offline karena memang dari putusan pemerintah kita sudah boleh melakukan kerumunan di Universitas Brawijaya, juga dia membolehkan. Akhirnya kami beranikan untuk melakukan sebuah expo yang secara offline, dan memang antusiasnya memang besar sekali. Karena apa? Karena dari 34 stand yang kita sediakan itu sudah 1 minggu, 2 minggu sebelumnya sudah full. Kita menolak banyak perusahaan untuk ikut bergabung. Ke depan mungkin kita akan pikirkan lagi bagaimana bisa mengakomodasi perusahaan yang lebih banyak gitu. Sesuai Peraturan Indikator Kerja Utama Perguruan Tinggi Poin 1, UB memiliki tugas untuk mengantarkan para mahasiswa agar cepat mendapat pekerjaan, memberikan peluang untuk melanjutkan studi, serta mempercepat mahasiswa untuk dapat berwirausaha. UB memberikan fasilitas kepada peserta melalui berbagai pilihan peluang kerja, baik dari industri perbankan, asuransi, perusahaan teknologi, hingga pendidikan. Acara rutin ya, acara namanya job fair yang memang merupakan tupoksi daripada dulu JPC namanya, sekarang menjadi DPK, Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni. Tetapi pada ini adalah yang pertama kali
masa pandemi, setelah pandemi gitu, terus kemudian kita mengubah konsepnya karena DPKA sekarang mempunyai tugas untuk mensukseskan namanya IKU 1, di mana IKU 1 itu adalah mengantarkan mahasiswa untuk bisa cepat bekerja, mengantarkan mahasiswa untuk cepat dapat sekolah atau studi lanjut, dan mempercepat mahasiswa untuk bisa cepat berwirausaha. Oleh karena itu konsep Job Fair Karya ini kita ubah menjadi Brawijaya Career Expo yang isinya bukan hanya menampilkan lowongan kerja tetapi menampilkan 3 buah yang berhubungan dengan IKU 1. Jadi sini kami mengundang instansi-instansi dari beasiswa luar negeri, ada yang dari Jepang, ada yang dari Amerika juga. Kemudian juga mengadakan bazar UMKM yang ini akan memberikan mahasiswa untuk bisa belajar mengenai wirausaha. Jadi konsep Brawijaya Career Expo ini sekarang kita menjadi 3 bagian yang tidak terpisahkan untuk melancarkan IKU 1. Pemirsa, FISIP UB menggandeng Kumparan.com mengadakan workshop jurnalistik dengan tema multi-platform journalism. Para mahasiswa baru diberikan ilmu dan wawasan terkait konten dan komunikasi. Menurut Project Manager Kumparan, Irca, kegiatan ini dilakukan agar para maba mendapat kesempatan langsung untuk mengembangkan dan mengasah potensi diri dari para praktisi. Kami dari Kumparan main ke Malang, ke FISIP Brawijaya untuk yang pertama ada agenda untuk penandatanganan MOA antara Kumparan dan juga FISIP Universitas Brawijaya. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan ada sesi Kumparan Day ya. Jadi nanti untuk mahasiswa angkatan 2022 nanti dari Kumparan akan menghadirkan bintang tamu yang akan membagikan tema-tema workshop tentang jurnalistik, khususnya adalah multi-platform journalism. Di sana nanti kami akan menghadirkan Vice President of Content Synchronization dari Kumparan yang akan menjadi pemateri utama. Lalu kami juga akan mensosialisasikan program-program Kumparan untuk para mahasiswa berikut dengan support kegiatan terutama untuk mahasiswa baru angkatan 2022 berupa kompetisi supaya bisa lebih mengasah lagi soft skill-nya terutama di bidang konten dan juga komunikasi gitu. Harapannya adalah kerjasama ini nanti akan berjalan panjang, kurang lebih durasinya 5 tahun, dan selama 5 tahun ini kami dari Kumparan sangat terbuka pintunya apabila ada kerjasama dari Brawijaya. Kita juga untuk support kegiatan yang di UB juga sangat terbuka sekali. Apabila ada pentas seni atau ada konser atau ada webinar dan lain-lain, kami juga sangat terbuka dan tidak sabar untuk berkontribusi di UB gitu. Nah, kenapa memang seperti ini? Karena kami melihat seiring perkembangannya zaman, apalagi setelah kita pandemi selama 2,5 tahun kurang, anak-anak terutama usia Gen Z yang sekarang lagi di bangku kuliah ini kehilangan essential years dalam hidup mereka gitu ya. Jadinya harusnya mereka itu setelah tamat dari bangku sekolah itu bisa mengasah skill mereka seluas-luasnya, explore kemampuan mereka, tapi terhambat karena ada pandemi. Jadi terhambatlah komunikasinya, jarak dan waktu juga terpisahkan gitu. Jadi kami mau membimbing, menemani Gen Z ini, para generasi kita ini nanti di masa depan untuk bisa menata masa depan mereka supaya tidak terbayang-bayang segala jenis masalah dan hambatan selama pandemi kemarin. Kita mulai bangkit lagi, generation of change. Jadi kita mau mendukung mahasiswa supaya bisa berkontribusi untuk negara dalam bentuk apapun. Emisi karbon menjadi salah satu penyebab perubahan iklim di dunia. Proses ini dapat berdampak pada lingkungan hidup, kesehatan manusia, hingga menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Meski tidak dapat dihindari, bijak dalam menggunakan energi seperti mematikan peralatan yang menggunakan listrik jika tidak sedang digunakan, serta mengurangi frekuensi pemakaian kendaraan pribadi dapat membantu mengurangi emisi karbon.
guna mengurangi emisi yang ada di Indonesia, emisi karbon ya, gas rumah kaca mencapai zero emission. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya prinsipnya saja bagaimana kita meningkatkan cadangan karbon kita yang ada di daratan ini dan menekan sekuat mungkin karbon itu tidak lepas ke udara. Itu prinsipnya. Jadi jumlah karbon yang diserap dari udara disekuestrasi oleh entah itu tumbuhan atau upaya kita mengurangi emisi dari energi ataupun dari limbah, penanganan limbah untuk meningkatkan, jadi mendapatkan emisi ini tadi, sekuestrasi emisi ini melebihi dari apa yang kita simpan. Ya, yang kita sudah banyak melakukan itu, misalnya masih tetap ada emisi, tidak bisa kita hindari, pasti ada. Namun yang kita turunkan, kita sequester ini tadi masih paling tidak sama dengan yang emisi, jadi tidak ada kebocoran. Terus atau lebih bagus kalau lebih. Ya, jadi sekuestrasi kita itu lebih. Seperti contoh dari presentasi saya tadi, di Jawa Timur itu ada emisinya negatif pada tahun-tahun tertentu karena di sini cukup concern di dalam menjaga keutuhan hutannya dan menjaga karbon di tanahnya. Ya, itu. Jadi kalau kita mungkinkah tahun 2030, ya sampai saat ini tahun 2016 kita sudah menurunkan 8,7% atau 9%. Ya, itu sudah merupakan kehormatan, sudah mengangkat nama Indonesia bahwa kita serius. Nah, itu dari sektor apa? Itu masih dari sektor kehutanan yang kita pikirkan. Bagaimana sekarang kita memikirkan di other land uses, di land use lainnya selain hutan. Jadi berapa sebenarnya sekuestrasi di luar kawasan hutan? Ini bisa akan meningkatkan jumlah sekuestrasi. Jadi itu lebih, menurut saya lebih sangat membantu dari pemerintah kita. Les privat menjadi angin segar bagi para orang tua yang memiliki kesibukan kerja di luar dan ingin agar anaknya tetap mendapat tambahan jam pelajaran selain pelajaran dari sekolah. Apalagi saat sekolah masih berlangsung secara online akibat pandemi. Dunia belajar malam bisa menjadi salah satu pilihan untuk tempat les privat anak di rumah. Jadi dunia belajar ini merupakan lembaga bimbingan belajar yang ada di Jawa Timur. Nah, ini maksudnya gimana sih dunia belajar? Dunia belajar itu mendampingi teman-teman baik dari prasekolah sampai pekerja. Jadi kuliah juga bisa belajar di dunia belajar. Nah, ini pendampingannya itu dalam mata pelajaran, dalam mata kuliah, dan juga bahasa, dan masih banyak lagi. Jadi kami intinya di sini membantu teman-teman atau membantu wali murid untuk memberikan pendampingan belajar, terutama untuk wali murid yang mungkin dua-duanya baik ayah dan ibu itu sedang bekerja. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.